Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali berjumpa di segmen Sejarah dan Peradaban di channel Irena Handono Official. Dalam segmen ini akan kita ungkap berbagai hikmah dari peristiwa sejarah dan rentang sejarah peradaban manusia. Tentu saja bersama narasumber kita, yakni Umi Irena Handono. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Isa? Alhamdulillah luar biasa. Umi, bagaimana sore ini? Alhamdulillah. Cuaca dingin ya. Oh, itu udah hampir setiap hari ya, Umi. Hujan terus ya. Ya, yang penting jangan makan gorengan atau es. Wah, ini ya. Yang paling enak ya. Tips kesehatannya dari Umi Irena. Nah, Umi, jadi pada segmen kita kali ini, saya sebenarnya tertarik ya sama salah satu buku karya Umi Irena yang berjudul Membunuh dengan tersenyum. Ya, pastinya pemirsa juga pernah membaca buku tersebut. Jadi saya tertarik sama covernya nih ya. Saya ini udah punya buku tersebut ya. Covernya itu bergambar seorang kesatria ya dari abad pertengahan itu, kesatria Templar saja. Nah, ini memantik rasa penasaran saya pemirsa, seperti apa sebenarnya kesatria Templar itu. Mereka kan adalah semacam kelompok ya, kelompok kesatria gitu ya, yang sangat legendaris ya. Saya lihat mereka diangkat jadi film layar lebar, kemudian jadi series juga. Baru-baru ini saya nonton ada sebuah series itu judulnya Nightfall, Umi. Cerita khusus tentang si Templar itu gitu. Nah, jadi pengen tahu nih, tentu saja pemirsa juga pengen tahu ya. Kita ulik sama-sama siapa sebenarnya Ksatria Templar itu. Cuman sebelum itu pemirsa, judul dari buku Umi sebenarnya sangat menggelitik ya. Kenapa Umi judulnya itu kok Membunuh dengan Tersenyum? Ini dari dulu pengen saya tanyain sebenarnya pemirsa. Dari dulu, Mi. Kenapa nggak dari dulu ya tanyanya ya? Alhamdulillah ini adalah sebuah anugerah sebenarnya buat saya juga, karena bisa bermuajahah langsung sama Umi, sehingga ini pertanyaan dari dulu yang pengen banget saya tanyain langsung dan terwujud ya atas karunia Allah tentu saja, Umi. Kenapa sih Umi kok judulnya sangat apa ya, bagi sebuah judul buku itu sangat menggelitik gitu, Membunuh dengan Tersenyum nih. Jadi ada yang begitu ya, membunuh dengan tersenyum. Gimana? Memang ketika berita itu muncul, jadi ini bukan Umi dongeng ya, itu peristiwa di Norwegia. Jadi ada seorang pemuda Kristen yang dia itu mengikhlaskan hartanya, masa depannya, dan dia juga jobless, tidak ada pekerjaan tetap, dan dia pun berani sampai melakukan pinjaman ke bank segala macam. Dia beli senjata otomatis. Dan dia ingin mengubah tatanan dunia. Wow, visinya dunia loh. Ya, dengan menghabisi orang-orang yang menentang gereja. Dan dianggapnya di Norwegia bahwa salah satu yang menentang gereja itu adalah Partai Buruh. Sehingga kemudian mereka sasarlah gitu ya, ya termasuk orang-orang muda, anak-anak muda dari Partai Buruh ketika mereka sedang melaksanakan katakanlah perhelatan, dan mereka nginap di sebuah danau gitu, pinggir danau, dan mereka memakai tenda-tenda sedang senang-senang begitu, itu diberondong semua, ditembakin gitu ya, tembakin. Dan itu kan keadaan pesta, jadi boleh dibilang tidak ada persiapan melawan sama sekali. Tidak ada yang menyangka juga ya? Tidak ada yang menyangka, tahu-tahu dan gitu. Terus kemudian kalau masjid ya mereka dia pakai mobilnya, kan kita tahu mobil kalau di Eropa itu kan murah, nggak seperti mobil di Indonesia gitu ya, harga pajaknya sama mobilnya lebih mahal pajaknya. Nah, itu kalau di sana murah
Jadi anak-anak model kayak pelaku itu juga mampu beli mobil. Iya. Jadi kemudian dia masuk ke mobil, dari dia turun ambil senapan otomatis di bagasi, itu dia tenteng terus sudah begini masuk ke masjid itu. Dari video itu di Pondok. Nggak ada orang menyangka. Dan setelah melakukan semua pembunuhan itu sampai ke kota lain, masuk masjid digituin juga. Setelah dia melakukan aksinya itu di tempat-tempat itu, dia puas, tersenyum, Allahu Akbar, tertawa dia. Jadi memang ketika peristiwa itu terjadi, semua kantor-kantor berita besar juga meliput. Ya memang istilahnya gigi kita pun nyilu. Ya. Dan dia terobsesi bahwa dia kemudian kamarnya pun berhias dengan kamar dengan pakaian Knight Templar. Kemudian dia pakai seperti itu. Dia berpikir bahwa dia adalah pengejawantahan daripada Knight Templar. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Bible ini untuk membunuh, membantai itu dia pakai. Dia terobsesi bahwa dia mendapatkan tugas mulia untuk membebaskan dunia dari musuh-musuh Tuhan. Katanya seperti itu. Ya, itulah yang terjadi. Jadi mereka sekali lagi dari siapa keanggotaannya? Ya dari orang-orang begitu. Oke. Iya. Nah, pemirsa, ini terjawab ya. Rasa penasaran saya dari dulu gitu ya. Kenapa judulnya itu? Jadi memang semacam ekstremisme gitu ya. Nah, kembali nih sekarang kita membuka bagaimana sebenarnya Ksatria Templar itu. Udah sempat tadi disinggung juga ada hubungannya. Nah, jadi sekarang Umi, sebenarnya siapakah itu? Apakah dia itu Ksatria Templar itu? Gitu. Ya, itu kan munculnya Ksatria Templar itu kira-kira abad 11-an ya. Dan kurang lebih abad 12 lah baru mereka diresmikan ya. Dan itu adalah mereka nempelnya itu kepada gereja. Oke. Jadi gereja emang resmi ya? Ya akhirnya resmi bentukan abad gereja. 12 ya diresmikan oleh gereja. Karena di gereja pun ya kita tahu ya sampai hari ini misalnya kan ada pasukan Maria, ada pasukan Yesus dan macam-macam, Legio Maria, ya seperti itulah. Awalnya kan hanya untuk doa. Oke, hanya untuk doa ya. Dan awalnya Knight Templar itu adalah untuk apa ya? Menjaga ya kayak menjaga keamanan gitulah. Jadi jaga ketertiban, keamanan, menunjukkan jalan keluar, jalan masuk harus lewat ini di gereja. Ya sekedar itu. Tapi lama-lama ada kesempatan yang memungkinkan karena di barat itu mereka masih terinspirasi oleh siapa itu? Robin Hood. Oke, Robin Hood ya. Ada hubungannya sama Robin Hood loh pemirsa. Jadi ya Robin Hood sendiri itu hidupnya nggak tahu itu abad keberapa ya. Itu kan sudah menjadi mitos ya. Ada sih orangnya, ada orangnya yang memang berbuat seperti itu dan sangat zaman saat itu masih memungkinkan seperti itu. Tapi tepatnya Robin Hood ini siapa? Kita perlu kulik seperti Dracula, Vlad Dracula. Itu kan orang ngomong Dracula itu apa? Ya mitos gitu kan ya. Padahal orangnya ada. Gitu kan, kerajaannya ada. Terus hasil karyanya juga ada gitu kan. Nah, itu juga Robin Hood. Masih terobsesi oleh seorang perampok dermawan gitu. Perampok dermawan. Yang dirampok adalah
ningrat, orang kaya, orang kaya, yang hasil rampokannya adalah untuk rakyat miskin yang saat itu tertindas oleh rajanya. Itu kan banyak di Eropa. Oh, praktik-praktik seperti seperti itu memang. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi pada masa itu dengan masih katakanlah belum padatnya dunia gitu ya. Terus kemudian mereka ini datang ke suatu tempat katakanlah masih berbentuk hutan, terus mereka bangun rumah kecil-kecilan, terus si baron, si bangsawan ini bawa orang gitu kan, jadilah satu perkampungan, jadilah satu kota, kemudian jadilah kerajaan berikutnya. Dengan cara apa? Meluaskan tanahnya. Apakah mereka membeli tanah? Ya saat itu tanah kan main patok aja. Karena merasa belum ada yang tinggal, belum ada yang punya. Jadi itu punyaku, karena kan ya belum ada yang punya. Karena belum ada punya, istilahnya ini tanah siapa? Ini tanah Tuhan, gitu kan? Gitu kan ya. Maka tidak dengan berpikir seperti itu mereka pasang patok, tanpa mengeluarkan uang mereka ngambil tanah. Mengklaim begitu saja. Klaim. Sampai hari ini masih ada terjadi seperti itu. Di zaman modern ini? Di negeri kita. Masya Allah. Wah, itu kalau dulu kan memang mungkin sistem kepemilikan tanah belum serumit sekarang, makanya penduduk juga belum seramai sekarang ya. Nah, kalau zaman sekarang itu gimana itu? Ya memang aneh tapi nyata. Nah, kemudian mereka ini berawal dari orang-orang yang katakanlah pemuda-pemuda yang masih belum mempunyai pekerjaan, dari kalangan rakyat jelata, hanya bisa jual jasanya adalah untuk memandu wisata misalnya, untuk apa gitu kan. Lama-lama kemudian mereka kaya dan ada kesempatan untuk itu, dan Eropa sedang belum bisa hilang mitos tentang Robin Hood gitu kan. Nah, jadilah mereka kemudian kaya. Dengan berbagai macam fasilitas karena mereka nempel di gereja. Sedangkan gereja selalu cara mengeksiskan diri adalah gereja itu akan selalu menempel kepada rezim yang berkuasa, dimanapun dia, gitu ya, selalu begitu. Bahwa sebelumnya akan terjadi suatu benturan, itu pun tidak dinyatakan benturan institusi ya, tapi dengan oknum gereja, benturan dengan kebijakan rezim. Nah, ini. Jadi ketika kemudian rezimnya itu berjaya, ya satu gerbong masuk. Tapi misalnya rezimnya itu tidak mendapatkan kekuasaan, ganti rezim, ya nggak apa-apa, nggak kelimpungan gitu loh. Mainnya itu gitu, nggak kelimpungan. Kenapa? Kan hanya oknum. Nah, jadi seperti itu caranya. Dan kemudian mereka menjadi kaya, bahkan sampai ada mitos. Nah, mitosnya bahwa perbankan pertama itu pembuatnya adalah Ksatria Templar. Saking kayanya ya. Saking kayanya gitu, sampai mendapat julukan pendiri bank pertama dengan teribak-ibaknya. Berarti ya mereka mungkin meminjamkan uang kepada para raja mungkin gitu ya. Meminjamkan uang kepada rakyat. Kalau raja kan setiap hari bisa aja dia membuat suatu peraturan baru, nggak perlu nunggu tengah malam. Peraturan baru itu bisa dilakukan di pagi, siang, petang, sore, kapanpun, anytime. Ya siapa yang berkuasa gitu loh. Dan rakyat saat itu memang posisinya adalah sebagai objek, bukan subjek. Ya, hanya sebagai objek pelengkap penderita. Gitu. Luar biasa pemirsa ya. Nah, cuman ada satu mitos juga yang pernah saya dengar juga. Jadi ada mitos tanggal 13 hari Jumat, Friday the 13th ya. Tanggal 13. Tanggal 13 hari Jumat. Jadi
tanggal 13 itu, dan angka 13 itu kan sudah dipandang sebagai angka sial, nomor sial gitu. Karena tanggal 13 hari Jumat itu adalah tanggal yang pada tanggal itulah Templar yang menurut cerita itu dibantai begitu, dimusnahkan, diberantas oleh Raja Prancis dan berkolaborasi dengan gereja. Sampai-sampai katanya salah seorang Grandmasternya itu dibakar, dia mati karena dibakar, yang katanya juga itu kematian seorang penyihir katanya Umi. Jadi penyihir mesti matinya harus dibakar. Harus dibakar, gitu. Jadi mati yang layak bagi penyihir adalah hukuman pembakaran. Iya, dibakar. Nah, sampai-sampai seluruh orang Templar, anggota-anggotanya juga diperlakukan begitu. Ada yang dipenggal, ada yang juga dibakar gitu. Itu tanggal 13 hari Jumat. Nah, jadi mereka dibasmi pada akhirnya Umi, katanya begitu ya. Ya memang Paus Clemens kelima itu sudah resmi melarang Templar dibubarin. Kenapa begitu Umi? Kenapa begitu? Ya, Kenapa? karena mereka besar tuh ya, tapi mereka besar, tapi besarnya itu sudah dianggap mengganggu keimanan mereka. Gimana tuh Umi? Jadi gereja kan Trinitas ya. Nah, sementara Kesatria Templar ini untuk eksis, jadi mau tampil beda gitu ya, mau tampil beda sehingga beda ya. Sehingga dia ini nyimpang gitu. Jadi tidak hanya Trinitas, tapi mereka mempunyai pelindung sendiri, gitu nah. Jadi mempunyai upacara sendiri. Gitu. Akhirnya ritual sendiri. Jadi keren dong, ya, tanda kutip ya, keren dong bagi mereka keren, tapi bagi gereja nggak keren gitu kan. Mungkin dipandang heretik mungkin ya. Heretik gitu. Nah, itu kayak apa sih? Secara lebih spesifik mungkin kepercayaannya orang Templar itu, kemudian mungkin ritualnya juga seperti apa? Gitu. Ya, kalau mereka kepercayaannya itu tidak ada suatu penelitian yang tuntas ya terhadap hal itu. Hanya percikan-percikan saja. Ada yang menyatakan itu penyembahan kepada api, gitu ya. Itu bahkan mohon maaf sampai ada yang menyatakan itu penyembahan untuk hubungan suami istri. Sampai seperti itu. Jadi udah kemana-mana, udah liar. Udah liar, jadi mereka tidak fokus untuk kebaikan, tidak fokus untuk mengharumkan gereja gitu ya, tapi sudah membuat gereja itu namanya tercemar karena ulah mereka. Jadi mereka mempunyai suatu figur selain daripada yang sudah ditetapkan oleh gereja, mempunyai figur sendiri dengan upacara tersendiri. Dan kemudian ya itulah akibatnya gereja merasa juga wah ini nggak bener nih, ini udah menusuk nih, maka mereka dibubarkan. Tapi walaupun bubar, gitu ya, dibubarkan, tapi pengikut Templar ini merasa ibaratnya orang berenang itu mereka masuk air dulu. Nggak kelihatan nunduk dulu. Nggak kelihatan dulu. Tapi begitu ada kesempatan muncul lagi sambil ngukur. Sambil ngukur ini bisa diterima nggak ini? Kalau bisa diterima muncul semua. Tapi kalau nggak bisa terima udah tiarap aja dulu. Maka termasuk yang membunuh dengan tersenyum itu. Mungkin ekstremisme Templar juga diwakili sama yang pembunuh di Norwegia itu. Kalau misalnya peristiwa-peristiwa lain selain yang di Norwegia yang itu memperlihatkan ya dalam tanda kutip ya kebangkitan kembali orang Templar, kayak gimana? Agak sulit ya kita melihat ya, karena kan kalau kita melakukan suatu penelitian, kita menganalisa, berarti kan harus ada kejelasannya. Kalau ini kan mereka ini selalu munculnya itu hanya sesaat,
ada ini peluang muncul, habis itu ternyata peluangnya tidak kondusif, ya sudah mereka masuk lagi, turun lagi. Okay. Disitulah maka kita ini harus ekstra hati-hati. Jangan dianggap kalau saat ini tidak ada, jangan dianggap akan selamanya nggak ada. Ya misalnya aja, mohon maaf, seperti PKI. Kalau memang PKI itu sudah dilarang, jangan merasa cukup hanya dilarang saja. Bukan berarti dia akan menghilang selama-lamanya ya? Tidak berarti begitu. Jadi begitu ada kesempatan, begitu ada peluang, muncul mereka. Kita memang harus selalu waspada ya. Selalu waspada. Nah, Umi, berikutnya ini ada satu yang menarik ya. Saya pernah baca, mungkin pernah nonton gitu ya, itu ada Holy Grail, Holy Grail. Nah, jadi saya pernah baca satu buku, yaitu judulnya Holy Blood, Holy Grail. Ya, itu buku cukup kontroversial ya, yang rilis tahun 80-an itu. Iya, siapa sih penulisnya? Ada 3 orang. Oh, bukan ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang pernah saya baca itu penulisnya namanya Henry Lincoln, Richard Begin, sama satu lagi Michael Begin, sama Henry Lincoln, Richard Begin, sama satu lagi siapa ya? Ada 3 deh pokoknya pelatihnya. Pelatihnya, penulisnya. Nah, jadi riset mereka itu salah satunya berkaitan juga sama si Templar ini, yang mana menurut mereka kesimpulan dari riset mereka itu adalah Templar ini memegang satu rahasia besar begitu, yang mana rahasia besar ini nantinya itu bisa meruntuhkan seluruh doktrin begitu, seluruh dogma gereja Kristen gitu nih katanya. Diduga katanya, ya, kata mereka diduga Holy Grail itulah yang mana dia si Templar ini memegang Holy Grail itu. Ini dugaan mereka, analisa mereka. Holy Grail itu adalah cawan suci, yang mana cawan suci ini menampung darahnya Yesus Kristus, katanya begitu nih. Nah, itu gimana tuh? Ya, itu mereka berbicaranya banyak simbol-simbol ya. Dan kalau sudah pakai simbol-simbol, memang kita harus meneliti tentang masing-masing simbol itu. Ya. Dan ketika masa seperti ini, ketika saat ini terjadi kebangkitan Muslim di Barat, ya. Di Barat itu terjadi kebangkitan Muslim, sampai Inggris yang dimana pernah tragedi Lady Di meninggal, gitu ya, dengan paparazzi, dan kemudian Pangeran Charles kemudian tetap nekat nikah, gitu kan ya. Lady Di kemudian diberitakan sudah Muslim, ya. Kemudian nampak sekali saat ini pun di Inggris itu bahkan kebangkitan Islam di sana sudah bukan menjadi rahasia lagi, nggak bisa ditutupin. Di negara-negara lain juga begitu. Maka saat ini untuk memunculkan pemikiran untuk mewujudkan kembali seperti yang mereka inginkan, gitu ya, itu susah. Jadi nampaknya mereka sementara harus tenggelam dulu, menunggu waktu. Nah, waktu yang ditunggu ini adalah, ya, kalau ketika Islam itu bangkit, berarti yang kekuatan-kekuatan yang katakanlah yang memusuhi Islam itu nampaknya ya harus merunduk. Ketika kekuatan-kekuatan itu merunduk, maka tidak ada tempat bagi mereka untuk mengeksiskan diri. Jadi macam-macam tafsiran tentang the Holy Blood and Holy Grail.
Ada yang menyatakan kalau Holy Blood berarti kan darah suci. Yeah. Terus Holy Grail ini kan cawannya. Ya, nah ini ada yang sampai menyatakan cawannya itu adalah Maria. Maria Magdalena ya. Ya, Maria Magdalena. Jadi berarti perjamuan daripada perjamuan malam suci gitu ya. The Last Supper. The Last Supper. Itu adalah mereka penuh dengan simbol ya sekali lagi. Itu adalah sebenarnya malam pernikahannya Yesus dengan Maria Magdalena. Berarti Yesus punya istri. Loh ya memang. Oh itu saya. Terus kenapa? Oke, itu gimana? Benar itu apa sekedar Nah, apa doang? Kalau Umi meneliti dari ayat-ayat Bible, ada nama anak Yesus. Bahkan udah punya anak. Udah punya anak. Poligami loh. Oke. Nah, kemudian kita menyimak dengan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan semua rasul-rasul mempunyai istri-istri dan keturunan. Oke. Termasuk Yesus. Nih, lihat nih ayatnya. Ya. Oke. Semua rasul-rasul itu mempunyai istri-istri Ya. dan punya keturunan. Sekarang Umi tanya, Nabi Sulaiman, Solomon, ya, punya istri-istri atau punya istri? Punya istri-istri lah, pasti lebih dari satu dong. Nabi Ibrahim punya istri-istri atau punya istri? Istri-istri. Terus berikutnya juga seperti itu. Jadi pada sekarang kita lihat peradaban yang lain lagi, ya. Kita lihat peradaban di Cina. Oke. Isa harus ke sana. Masuk ke Forbidden City. Oh, yang ibu kota Cina lama ya, Umi. Forbidden City. Kota terlarang. Forbidden. Jadi kota itu isinya adalah istana dan semua selir raja di situ. Oke. Bagus sampai hari ini. Mewah, bagus. Kemewahan itu untuk zaman itu udah jelas. Laki-laki nggak boleh masuk ke situ. Makanya disebut Forbidden City. Yang boleh masuk hanya kasim-kasim. Pelayan-pelayan itu kasih. Orang yang sudah dikebiri. Iya. Jadi untuk menjaga keamanan para selir, kenapa sih kok sampai begitu? Iya, rajanya satu, selirnya itu berapa ratus? Iya, iya. Insya Allah. Mungkin sampai 1000. Bisa jadi. Capek. Loh, jangan begitu. Malah di antara raja-raja itu ada yang istrinya itu menunggu setiap malam datangnya sang raja, tapi ternyata mulai muda sampai tua rajanya nggak pernah muncul. Ya banyak banget sih. Ya banyak banget, nggak hafal. Semua ruangannya, kamar-kamarnya itu sama persis bentuknya. Ya nggak hafal lah raja. Jadi menunjukkan apa? Mulai dari timur sampai ke barat, selatan, utara, saat itu namanya poligami itu terjadi di mana-mana tanpa batas. Iya. Tapi Umi, ini terus terang menurut saya bahwa ada impresi, mungkin bukan cuma anggapan atau impresi bahwa Yesus Kristus punya istri, punya anak. Itu adalah sesuatu yang saya aja Umi. Itu, bener tuh gitu kan. Punya istri, punya anak ya. Karena selama ini yang kita tahu gitu tentang beliau adalah beliau ya nggak punya istri, nggak punya anak Umi gitu kan. Kenapa? Nah, gimana itu Umi penjelasan ya itu. bahwa beliau punya istri, punya anak? Kalau sampai Tuhan Yesus, kata mereka ya, punya anak, di mana tempatnya istrinya Tuhan dan anak-anak turunnya Tuhan? Iya. Ya kalau misalnya diyakini bahwa Yesus Kristus punya istri, punya anak, berarti ketuhanannya, ini dong runtuh dong ya kan? Nah, makanya mungkin dengan sengaja
dikesankan bahwa beliau nggak punya istri, nggak punya anak, begitu nih ya. Maka itu Maria Magdalena harus dibunuh karakternya. Di Prancis ada gereja Maria Magdalene, Mary Magdalene. Di Prancis ada patungnya gede. Gereja Mary Magdalene Church. Padahal dia orang gereja kalau ditanya siapa Mary Magdalene, oh dia adalah pelacur kelas tinggi. Aku juga pernah dengar itu pelacur katanya gitu. Bagaimana itu? Nah, bagaimana misalnya ada seorang katakanlah Yesus itu seorang ustadz kalau bagi umat Islam ya. Itu ustadz. Ustadz itu bagaimana mungkin ustadz boleh nggak kepalanya dipijit pakai minyak narwastu murni. Minyak narwastu itu minyak wangi yang murni, zaman itu yang mahal harganya. Kalau bukan bangsawan nggak akan mampu beli. Botolnya aja botol buatan yang khusus. Itu dipakai ngeramas message ya. Jadi dikeramasi. Terus berikutnya adalah kakinya Yesus gitu. Itu dielap dengan minyak narwastu murni ya, yang mahal itu tadi ya. Terus kan diurut ya kakinya, dibasuh, dibersihin. Lapnya pakai rambutnya Maria Magdalena. Berarti kan pasti ada, ya namanya orang diurut pasti ada sentuhan tangan pastinya kan ya, sentuhan kulit begitu kan? Ya, kalau ustadz boleh nggak digituin? Ya seorang ustadz harusnya tidak boleh menyentuh wanita asing sembarangan pastinya pemirsa, begitu kan? Nah harusnya tidak boleh. Sampai rambutnya dipakai untuk ngelapin. Nah harusnya kan nggak boleh nih. Tapi itu terjadi ya pada. Nah antara hukum-hukum Islam dengan hukum Yahudi yang murni gitu ya, itu kan maaf masih banyak kesamaan. Mirip ya. Lah bagaimana ini terjadi? Ya berarti. Nah ini kok dibolehin? Dan cerita-cerita itu ada dalam. Dan itu Bible, kenapa? Kan, Uni, ya? Ada ya? Kenapa? Ya tidak ada kemungkinan lain kecuali Maria Magdalena itu istrinya Yesus berarti. Itu jawabannya. maka itulah perjamuan makan malam The Last Supper itu bukan perjamuan perpisahan, itu bukan, tapi itu ada pesta pernikahan. Walimah berarti. Dan itu adalah tradisi pernikahan Yahudi, kalangan bangsawan Yahudi. Jadi pertama katakanlah ya, mereka ini ada dua fase lah untuk pernikahannya. Katakanlah gitu ya, nggak persis ya, tapi ini ada kayak pertunangan, ada pernikahan gitulah. Ada tunangannya dulu, lamarannya dulu gitu ya. Itu kepala. Nah, terus kemudian ketika nikahnya, ya, itu kaki yang dibasuh pakai rambut. Nah, kalau di tradisi di negeri kita kan ada air dari bunga dari 7 kolam atau air siraman. Ada siraman. Ada juga. Nah, itu. Wah, ini pemirsa, saya sebenarnya ya bisa dibilang cukup kaget juga gitu, punya istri, punya anak ya, karena selama ini ya sangat dikesankan bahwa Yesus Kristus itu tidak punya istri, tidak punya anak. Kalau Maria Magdalena itu memang benar-benar seorang pelacur, bagaimana di Prancis sampai ada gerejanya Mary Magdalene? Ya. Dan kalau menurut bukunya Henry Lincoln sama Michael Bay itu, Holy Blood, Holy Grail itu, salah satu kesimpulan dari hipotesanya itu adalah mungkin Templar katanya memegang satu rahasia
menurut mereka mungkin surat nikahnya Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Kata penulis itu ya, Umi, ya. Mungkin mereka pegang surat nikahnya katanya sehingga mereka jaga betul-betul, dan karena itu pula mereka kemudian harus diberantas begitu nih, katanya. Tapi ini hipotesa. Surat nikahnya dipegang sama Templar. Karena dulu menurut mereka Templar ini nemuin itu barang begitu ya, nemuin barang yang sangat sakral dan sangat bisa dibilang barang itu nantinya bisa menguncang keimanan Kristen katanya. Itu di salah satu sudut kuil Sulaiman, katanya begitu. Nah, gitu. di makam suci. Iya, maksudnya. pernah baca bukunya Dan Brown, The Da Vinci Code. Da Vinci Code. Itu tamat nih saya baca. Tamat kan? Tamat. Nah, Dan Brown ini menuliskan dalam bentuk apa? Novel kan? Terus datanya kenapa kok data penelitian? Iya, cuman memang dia ininya data-datanya, fakta-faktanya menurut dia itu valid katanya, gitu. Tapi memang benar valid kan? Memang benar valid. Jadi sudah banyak para peneliti, para ahli dari gereja pun dipakai untuk hal untuk mempertanyakan ya isi daripada novel itu. Dan maka ada pastor juga yang mengatakan, petinggi gereja yang mengatakan, oke, terus kenapa kalau Yesus kawin? Ya. Ternyata ya itu karena opini yang berkembang kalau Yesus kawin berarti gelar ketuhanannya atau pakaian ketuhanannya ini akan luntur gitu. Nah itu kan berarti menandakan bahwa menurut si pastor ini ada yang salah. Salah pemahaman bahwa nikah itu dianggap sebagai perbuatan dosa. Segala sesuatu yang seksual itu dianggap dosa. Maka sampailah kemudian ada perkecualian bahwa untuk menjadi pastor, biarawan, biarawati, ya, suster, bruder itu nggak boleh kawin. Untuk menjaga kesucian. Karena apa? Ajarannya Paulus menyatakan lebih baik kamu nggak kawin daripada kamu kawin. Selibat karena, itu ya. Selibat. Karena kawin itu hanya menyusahkan kamu. Berarti itu ajarannya Paulus. Itu ajarannya Paulus. Tapi seolah gereja ini menyatakan itu ajaran Yesus. Padahal dalam waktu yang nggak terlalu lama kita bisa membuktikan bahwa itu ucapan Paulus. Masya Allah. Pemirsa, ini mind blowing. Tapi kembali kepada Templar ya, Mia. Jadi ada nggak mungkin kisah-kisah sejarah yang memperlihatkan bagaimana kekejaman Templar itu terhadap kaum muslimin gitu? Ya sebenarnya kan itu tadi ya, terbentuknya Templar itu sebenarnya kan dari orang-orang non militer. Mereka ini bukan militer. Tapi mereka direkrut oleh gereja dipersenjatai. Gitu loh. Sehingga mereka pun mempunyai mempunyai wibawa lah gitu ya. Karena ini orang gereja loh, ini pasukan gereja gitu. Dihormati gitu kan. Jadi sebenarnya itu berawal dari situ. Iya. Wah, luar biasa. Terus terang ini pemirsa, ini luar biasa sesi video kita kali ini ya. Banyak sekali kita ungkap Umi sore ini tentang Templar, dan itu diselubungi misteri tentu saja. Diselubungi misteri. Nah, cuman yang pasti memang dari obrolan kita tadi Umi ya, bahwa sesungguhnya ya keimanan yang sejati itu adalah keimanan yang diajarkan ya oleh akidah Islam gitu ya, bahwa memang Yesus Kristus adalah seorang nabi, seorang rasul, beliau juga
tentu saja beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya adalah melakukan syariat pernikahan itu gitu. Dan beliau punya istri, punya anak ya sebagaimana nabi-nabi yang lain gitu ya. Sehingga nggak aneh sih sebenarnya, tapi kan karena ada berbagai opini-opini dan image-image yang disematkan kepada beliau bahwa beliau itu Tuhan, Tuhan kok nikah gitu, sehingga kemudian ketika kita mendengar bahwa Yesus Kristus itu menikah, jadi agak aneh aja gitu. Jadi agak aneh, apalagi punya anak. Berarti kembali dong berputar lagi pemahamannya Hercules. Hercules itu kan anaknya dewa, ibunya manusia, jadilah Hercules. Apa seperti itu? Setengah orang, setengah Tuhan. Setengah orang, setengah Tuhan. Yang terakhir nih Umi, tentang anaknya itu dari anaknya Yesus. Itu kayak gimana tuh ceritanya nih? Siapa gitu mungkin kalau misalnya ada namanya gitu. Ya, jadi yang di dalam Bible sampai hari ini ya, mungkin belum dihapus aja ya. Mungkin masih bisa mereka sanggah gitu ya. Tapi itu disebut terang-terangan dengan nama anak Yesus, Yesus Justus. Oke. Yesus Justus. Dan itu dengan disebut nama langsung ya di dalam Bible ya. Yesus Justus. Tapi bisa aja mereka mau mengelak segala macam. Ya inilah suatu yang tidak bisa mereka elak, bahwa terbukti Bible itu selalu mengalami perubahan. Dan yang tidak bisa mereka ingkari bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengalami perubahan. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, ini obrolan yang sangat luar biasa pada sesi kita kali ini, dan ada banyak hikmah tentu saja yang bisa kita petik. Terima kasih banyak Umi atas waktu dan kesempatannya untuk momen sesi kita kali ini. Pemirsa, ada banyak hikmah yang bisa kita petik ya. Ini semua menguatkan akidah Islam kita, insya Allah, bahwa memang keimanan yang sejati itu adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mantap. Di video berikutnya. Insya Allah bermanfaat Umi. Terima kasih banyak atas atensi pemirsa semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.